Ya, memang hingga saat ini gempuran bahkan makin masif, tidak hanya menggempur wilayah Gaza saja, tapi juga Israel sudah mulai melakukan gempuran ke wilayah tepi barat. Kita coba akan membahas hal ini, pemirsa. Sudah hadir bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi, sudah ada Mas Syokila, pengamat geopolitik Timur Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, dan ini juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami. Ada Yahya Taha, mahasiswa asal Palestina yang saat ini berada di Lampung. Selamat pagi, Assalamualaikum Yahya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Yahya, Anda saat ini berada di Lampung, tapi kita tahu betul bahwa keluarga Anda saat ini sedang berada di Gaza. Bagaimana keadaan mereka saat ini? Terakhir kapan berkomunikasi dengan mereka? Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada TV One. Ini sekali kedua saya muncul di TV ini. Pada perang 2021 saya pernah muncul, dan perang ini. Yang kedua, selama 10 hari saya tidak bisa komunikasi sama keluarga saya. Cuman tadi pagi saya coba telepon, alhamdulillah bisa. Saya telepon adik saya dan saya tanya kabar mereka, karena sebenarnya saya tidak tahu mereka itu di mana. Mereka terus-menerus mengungsi, disuruh oleh tentara atau mereka merasa tempat yang mereka mengungsi lebih aman, jadi mereka terus-menerus mengungsi dari rumah. Ada siapa saja keluarga Yahya yang saat ini berada di Gaza? Sebenarnya semua keluarga saya ada di Gaza saat ini. Oke, kondisi mereka sejauh ini seperti apa? Apakah kemudian juga sudah sempat dievakuasi ke tempat yang lebih aman? Anda sudah pernah mendengar informasi itu, Yahya? Iya, jadi sebenarnya sekarang di Gaza tidak ada tempat yang aman, di mana-mana bisa dibom, siapapun bisa jadi korban. Karena yang pertama, Gaza itu kota yang sangat kecil. Yang kedua, penjajahan itu bom random kadang-kadang, dan dulu seperti yang tadi kita dengar, ada banyak anak-anak yang meninggal seperti itu. Jadi semua warga Gaza bisa jadi korban perang ini. Oke. Mohon maaf Yahya, tapi apakah ada keluarga Yahya yang menjadi korban? Oh, sebenarnya kami semua warga Gaza itu korban perang ini. Sekarang susah makan, susah minum. BBM baru kemarin masuk. Setelah 42 hari baru masuk kemarin. Air bersih tidak ada. Semua orang mengungsi dari rumah mereka. Kalau ada orang di rumah dia, mungkin saja dibom seperti itu. Bahkan rumah sakit dibom, sekolah dibom, gereja dibom, masjid dibom. Jadi sebenarnya semua warga Gaza itu korban, baik sudah tua atau masih di bawah. Oke. Ya, kami pun tentu juga merasakan hal yang sama di sini. Terlebih lagi Anda yang bahkan masih memiliki keluarga dengan kondisi yang tidak aman di Gaza. Kita lanjutkan kembali perbincangan ya Yahya dan juga Mas Syokila. Usai jeda sesaat lagi. Iya. Oke, saya mau ke Mas Syauki, nanti kita ngobrol lagi juga dengan Yahya, tapi ke Mas Syauki dulu, Mas. Ya. Dorongan gencatan senjata semakin masif, diserukan beberapa negara dan tokoh-tokoh dunia. Yang menarik adalah kemarin ketika Presiden Amerika Serikat akhirnya menyampaikan sebuah pidato. Di sana di-highlight adalah two-state resolution dan juga occupation. Itu bukanlah hal yang benar begitu. Ini menarik ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Joe Biden ini. Nah, apakah ini juga bisa menjadi tanda-tanda begitu ya bahwa gencatan senjata sebentar lagi akan berlangsung? Harapan kita demikian ya, karena setelah pertemuan OIC atau OKI gitu ya di Arab Saudi, dan kemudian Presiden kita Pak Jokowi itu kemudian bertemu dengan Biden, beberapa hari kemudian ada statement dari Biden tentang two-state solution. Dan menurut hemat kami itu desakan memang ada dari dari negara-negara OKI ya, tapi tidak bisa dilupakan bahwasanya solidaritas Palestina itu beyond Islamic States gitu ya. Jadi tidak hanya menggema di negara-negara dunia Islam, akan tetapi negara-negara yang notabene seperti Amerika sendiri, Eropa dan yang lain-lain, dan bahkan kemarin juga terjadi di Eropa gitu. Jadi artinya ini adalah problem kemanusiaan dan dunia sudah berbicara gitu ya, merespon. Artinya
mau tidak mau Biden terdesak dan di dunia terdesak oleh kampanye besar di dunia untuk melakukan gencatan senjata, di mana juga dia karena Demokrat itu adalah partai yang mengusung soal human rights ya, soal demokrasi gitu dan yang lain-lain, artinya menjelang pemilu itu yang harus dikedepankan oleh Biden. Jadi aspek itu juga harus kita lihat sebagai sebuah konstelasi politik di internal Amerika dan juga konstelasi politik di global gitu berkenaan dengan isu Palestina. Ya, Mas, tapi kalau Anda melihat ini hanya berupa seruan saja, retorika, atau nanti akan ada hasil yang konkret dari Amerika atau Joe Biden nih terhadap gencatan senjata yang dilakukan? Ya, mudah-mudahan lagi-lagi kita berharap ya bahwasanya two state solution dan kemudian ada kembali merundingkan ke meja perundingan bagaimana mencapai two state solution dengan berbagai macam misalkan dinamika baik di Israel sendiri, baik di Palestina sendiri. Oleh karenanya satu hal yang menurut saya penting, ya two state solution itu penting, tapi bagaimana ini menghentikan agresi militernya, karena kemarin sekolah diserang, lalu kemudian serangan ternyata serangan untuk orang-orang sholat Jumat juga, Muslim sholat Jumat juga terjadi di ini Masjid Al-Aqsa gitu. Jadi ini harus dihentikan segera karena bagaimanapun juga korban terus berjatuhan, tidak bisa kita lagi tolerir. Kedua belah pihak harus menghentikan aksi-aksi militernya dengan walaupun yang satu bilang kami begini, kami sebagai self defense atau kemudian kami ini memperjuangkan. Klaim itu ya. Ya, ini karena yang harus dilihat adalah lagi-lagi bagaimana korban itu terus berjatuhan. Dan itu lagi-lagi saya bilang tidak bisa dihitung berdasarkan statistik. 13.000 enggak. Ini satu nyawa sekalipun kita harus melihat itu sebagai bencana kemanusiaan. Ya, itu kemanusiaan harus di atas segalanya dan harapannya Amerika dan juga sejumlah negara melihat hal ini begitu ya. Saya mau ke Yahya terlebih dahulu. Yahya, melihat banyaknya korban jiwa kemudian terus bertambah, tentu ini yang tidak kita harapkan. Anda berada di Indonesia, di Lampung saat ini, melihat keluarga Anda di sana, tentu kekhawatirannya besar sekali. Kapan terakhir Anda kembali ke Gaza? Saya sebenarnya setelah selesai pendidikan S1, saya dapat kesempatan untuk pulang ke Gaza. Tapi ketika saya pulang, rasanya sangat bagus. Melihat keluarga, ketemu teman-teman, jalan-jalan. Apalagi Gaza itu kota yang sangat indah. Cuman Gaza itu diisolasi sudah 17 tahun. Jadi ini salah satu alasan untuk bikin warga Gaza tidak menerima penjajahan. Ya, kami mau masa depan kami lebih bagus, jauh lebih bagus. Mau hidup seperti biasa. Ya, kami mau bandara, mau perubahan. Makanya kami itu terus-menerus melawan penjajahan untuk mendirikan negara untuk Palestina. Seperti itu. Jadi kesempatan itu bagi saya tidak akan lupa selama hidup saya. Itu sangat bagus. Tapi yang bikin sedih dalam cerita ini, teman-teman yang saya ketemu sebenarnya sudah meninggal, jadi korban dalam perang ini. Jadi kayak perpisahan dengan mereka ketika saya pulang. Ya, Yahya, Anda juga sempat merekam ya ketika kembali ke Gaza, Anda merekam bagaimana sebenarnya suasana Gaza sebelum konflik terjadi, sebelum perang di sana terjadi. Kita pengen lihat juga ya, pengen nanti Yahya bercerita sebenarnya ada apa saja di Gaza, dan kemudian ketika Anda merekam mungkin Anda juga nanti bisa bercerita lebih lanjut. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Yahya ya, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Yahya lagi. Yahya, boleh diceritakan, Anda kan sempat merekam ya kondisi Gaza sebelum invasi Israel ini ada di Gaza. Boleh diceritakan ada apa saja sebenarnya dan bagaimana kondisi Gaza saat itu? Keindahan Gaza di sana. Ya, jadi ketika saya pulang ke Gaza, sebenarnya suasana Gaza itu sangat bagus. Karena
Gaza itu punya pantai, punya masjid-masjid yang punya umur sejarah, gereja. Ada gereja namanya Broferi, 1.700 tahun umurnya. Ya, apalagi tempat-tempat yang benar-benar sejarah itu saat ini kebanyakan sudah hancur. Ya, kami itu di Gaza sebenarnya sebelum perang maju, kota indah, kota yang sangat bagus, ada semua sesuatu. Ya, kami benar-benar sangat bahagia. Cuma yang bikin kami tidak nyaman atau tidak bahagia juga adalah kami diisolasi. Ya, kami tidak punya bandara. Jadi itu untuk kami ketika saya pulang ke Palestina kemarin, saya mengalami kesulitan. Ketika saya keluar juga, saya mengalami kesulitan. Jadi kami mau Gaza itu tetap bagus, indah seperti yang kita lihat. Bahkan pengikut-pengikut saya ketika saya pulang ke Palestina dan posting Gaza seperti ini, orang-orang kaget dan tanya apakah Gaza ada hotel, apakah Gaza punya jalan yang bagus, apakah ada mobil-mobil. Ya, kami itu sebenarnya maju dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan juga. Kami warga Palestina 98% yang sudah sarjana. Jadi kita bicara tentang rakyat yang berilmu, rakyat yang maju, dan rakyat yang benar-benar mendapatkan kehidupan yang seperti manusia biasa, antara pelabuhan dan kemerdekaan. Ya, dan sekarang nampaknya jauh berbeda kondisinya ya Yahya ya. Betul. Jadi sekarang semua video yang saya ambil itu sebenarnya sudah hancur. Semua tempat yang saya pernah videoin atau ambil foto sudah hancur semua. Ya. Itu bagi Israel, semua tempat itu adalah markas Hamas atau markas perlawanan. Padahal bukan. Ini adalah warga sipil. Masjid itu tempat ibadah, gereja tempat ibadah, rumah sakit untuk merawat, bukan markas untuk perlawanan. Ya. Rumah Anda di Gaza kondisinya seperti apa dan berada di bagian mana? Saya tinggal di Tal Al-Hawa, itu terletak mungkin di tengah Gaza. Ya, daerah Tal Al-Hawa termasuk ini daerah kedua paling maju di Gaza. Ya, setelah Al-Rimal. Ya, cuman rumah saya sekarang saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Terakhir saya tahu kondisi rumah saya tanggal 15 Oktober. Itu masih ada kerusakan, apalagi dengan masuknya Israel ke daerah saya. Jadi pasti rumah saya sekarang hancur. Oke. Yahya, bagaimana teman-teman di Lampung ya mensupport Anda, memberikan semangat, dan dalam kondisi saat ini apa yang pengen Yahya sampaikan? Saya ingin berterima kasih bukan cuma untuk teman-teman saya ini, karena ini adalah bagian dari kewajiban mereka. Saya ingin berterima kasih kepada bangsa Indonesia menyeluruh. Kami sebagai warga Palestina senang sekali dengan dukungan Indonesia. Kemarin Alhamdulillah di Monas kumpul kurang lebih 2 juta orang aksi mendukung Palestina. Apalagi orang-orang mungkin tidak pernah tahu saya, chat saya Yahya, kami sangat mendukung Anda, kami sangat mendukung Palestina, kami itu sangat mencintai Palestina. Itu semua meringankan beban kami sebenarnya. Ya, dan kami sebagai warga Palestina itu tidak mungkin lupa kebaikan warga Indonesia terhadap warga Palestina, atau dari baik dari pemerintahan atau dari rakyat. Kemarin Alhamdulillah bantuan dari pemerintah Indonesia sudah sampai Palestina. Ya. Baik. Oke, Mas. Jadi itu Ya, semua yang jadi bikin harapan warga kita semua Palestina juga. senang, bahagia dengan dukungan ini. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Mas Syoki, kita lihat bahkan menolak resolusi PBB, dan kita tahu juga berbagai upaya dari sejumlah negara juga nampaknya tidak didengarkan oleh Israel. Dan tadi kami juga bacakan beritanya, bahkan Israel akan melakukan gempuran darat dengan lebih masif lagi dan menyatakan waktu kalian warga Gaza sudah habis. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini juga Menlu menjadi jubir perdamaian dan juga sejumlah negara lainnya? Apalagi yang bisa dilakukan? Apalagi yang menurut saya Indonesia perlu memainkan peran aktif, lebih aktif lagi untuk menyuarakan perdamaian, karena Indonesia adalah salah satu negara yang diberikan mandat kemarin KTT OKI
untuk bisa berdiplomasi secara kemanusiaan kepada berbagai pihak di seluruh dunia. Dan mungkin kenapa Israel sebegitu ininya ya, tensinya begitu tinggi, mungkin Israel tahu bahwasanya ada kelemahan yang terjadi ya di kawasan Timur Tengah, di mana kalau kita lihat normalisasi pendekatan Israel hari ini adalah bilateral antara Israel misalkan dengan Saudi, Israel dengan Oman, Israel dengan Uni Emirates, Israel dengan negara-negara yang lain. Artinya Israel tahu betul bagaimana kondisi geopolitik kawasan, sehingga dia dengan PD, makanya Erdogan bilang kemarin di Jerman, kami tidak punya hutang dengan Israel, jadi kami dengan bebas untuk berbicara, menyampaikan. Nah, ini satu hal yang menarik untuk kita lihat, bagaimana sebetulnya kalau memang dunia kawasan Timur Tengah, negara-negara Liga Arab atau seluruh negara ini tidak memiliki hutang yang banyak tuh ya, dalam tanda kutip, maka mau tidak mau kita soal-soal kemanusiaan itu harus didengungkan, dikedepankan. Nah, ini yang menurut saya penting. Selama dunia ini begitu lemah melihat respon, dan kita bersyukur bahwa bukan hanya tadi dunia Islam saja yang berbicara atau negara-negara oki, negara-negara di Barat, di Eropa, di Amerika bahkan sendiri, ya, itu berbicara. Maka harapannya ke depan ketika isu ini menggaung ke seluruh dunia soal kekejaman Israel, maka kita berharap ini bisa segera dihentikan. Ya, oke. Apapun itu, intinya kemanusiaan berada di strata paling tinggi. Itu yang kita harapkan dunia bisa melihat itu. Terima kasih banyak, Mas Syokila. Yahya Taha, terima kasih banyak. Jika Anda berkomunikasi dengan keluarga Anda di sana, sampaikan salam kami untuk mereka. Salam juga untuk warga di Gaza. Terima kasih, Yahya. Baik, ini jadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Maria Segaf. Kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.